Maka ahibati fillah, ingat kematian para ulama adalah sebuah musibah yang tidak terselesaikan sebenarnya. Sehingga kajian ini semoga memotivasi kita untuk terus belajar. Anak-anak kita, motivasi mereka untuk menjadi para ulama. Sampaikan kepada mereka bagaimana Allah mengangkat derajatnya para ulama. Sampaikan kepada mereka bagaimana malaikat makhluk yang mulia turun, meletakkan sayap mereka. Ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sampaikan kepada mereka bahwa ikan yang ada di air, semut yang ada di lubangnya, itu mendoakan para ulama. Kenapa engkau gak mau jadi para ulama? Kenapa engkau gak mau menuntut ilmu? Paling tidak, kalau engkau tidak jadi para ulama, jadilah orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kaya mati. Yang miskin juga mati. Yang mulia dalam hidupnya meninggal dunia. Yang hina dengan kemaksiatannya juga mati. Yang menjadi pemimpin, yang sedang berkuasa, Bapak Presiden, juga mati. Rakyat jelata pun mati. Yang alim, ulama, kelas dunia, yang memiliki peran yang begitu besarnya dalam dakwah Islam, sekelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mati beliau ternyata. Orang-orang bodoh, bapaknya kebodohan, Abu Jahal, juga mati. Yang laki-laki mati, yang perempuan juga mati. Haibati fillah, akhir dari kehidupan dunia ini adalah kematian. Dan itu adalah awal persinggahan ke kehidupan akhir. Kita berada, kematian itu akan datang menimpa kita. Walaupun manusia membuat pemukiman di Mars, di bintang-bintang, di rembulan, tetap kematian akan datang menjumpai dia. Tidak ada jalan pelarian dari kematian kecuali kematian itu sendiri. Kedudukan para ulama tidak dipungkiri. Bayangin ya, malaikat-malaikat itu, tatkala ada majelis ilmu, tatkala para ulama menyampaikan ilmu mereka, malaikat-malaikat itu turun. Mereka meletakkan sayap mereka, tunduk kepada ucapan yang disampaikan para ulama. Semua memohonkan ampun untuk orang yang berilmu, untuk orang yang mengajarkan kebaikan, yang kering dan yang basah, sampai ikan pun. Bayangin, kenapa kita penting bicara tentang kematian ulama? Nggak biasa. Presiden mati biasa, gubernur mati biasa, artis mati biasa. Tapi kadangkala kematian mereka menjadi sebuah keributan. Kenapa kematian para ulama berbeda? Ikan-ikan itu memohonkan ampun buat para. Semut-semut di lubangnya memohonkan kebaikan buat para ulama. Gimana kalau dia mati? Apa tidak terjadi kesedihan di alam semesta ini yang tidak hanya dialamin oleh manusia, oleh murid-muridnya, bahkan makhluk hidup yang lainnya juga terdampak dengan kematian para ulama. Sedangkan sebagian orang ketika mati, alam semesta gembira dengan kematian dia. Karena dia tidak lagi menggunakan bumi Allah untuk kemaksiatan.
Tidak ada amalan dia yang diangkat ke langit. Sehingga apa yang dibanggakan? Tapi ketika para ulama meninggal dunia, mati pula jejak-jejak kebenaran. Ketika para ulama meninggal, maka orang-orang bodoh akan berlimpah, merajalela, berkuasa, berbuat semaunya. Ketika para ulama meninggal, padam pula pelita zaman yang menerangi masa itu. Ketika ulama meninggal, masyarakat menjadikan tokoh-tokoh bodoh untuk memberikan fatwa kepada mereka. Yang kemudian orang-orang akan bertanya kepada yang ditokohkan, yang gak punya ilmu, cuma pintar ngomong doang. Maka yang akan didengar adalah fatwa yang menyesatkan mereka. Saat ulama meninggal dunia, bumi ini berkurang tepiannya. Saat ulama meninggal dunia, manusia akan salah beragama. Ustaz, kan ada buku, ada ini itu. Tanpa ada yang membimbingmu, engkau akan salah membaca dan salah memahami. Saat ulama meninggal dunia, bintang-bintang yang menerangi sebenarnya, yang mereka menjadi petunjuk para ulama, mereka pewaris para nabi, maka ada kesedihan yang begitu besarnya. Kehilangan para ulama ini jamaah, bukan kehilangan fisiknya, bukan kehilangan rupanya, bukan kehilangan tawa dan senyumnya, namun kehilangan sebagian warisan kenabian. Ilmu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, imamul ulama beliau, tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah ditinggal mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mewariskan rumah, beliau tidak mewariskan tanah atau kendaraan yang mewah. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm, yang diwariskan para nabi itu ilmu. Makanya ulama itu warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Faman akhadahu akhadha bihaqqin. Siapa yang mengambil yang merupakan warisan para nabi, maka dia adalah orang yang beruntung. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabut dari hati orang-orang yang berilmu. Jadi ilmunya hilang, jadi lupa dia. Enggak. Allah tidak mencabut dengan membuat orang itu lupa. Terus gimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Jalla Jalaluhu mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai tatkala tidak tersisa orang yang berilmu. Alim ulama nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Di negeri itu, di kampung itu, di masyarakat sana, udah nggak ada orang alim. Mati udah orang alim. Dulu ada, mati sekarang. Bagaimana kondisi masyarakat? Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka mereka akan mencari pemimpin buat mereka. Akan mencari guru buat mereka. Siapa yang jadikan guru? Ru'usan juhalan. Tokoh-tokoh yang bodoh. Fa'aftau bighairi ilm fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari dan Muslim.
Kemudian mereka ditanya, masyarakat punya permasalahan, urusan dunia dan akhirat mereka. Mereka bertanya kepada alim ulama. Yang dipikirnya nih alim ulama, ternyata orang bodoh. Pakaiannya doang yang kayak ulama. Ilmunya enggak. Mungkin 1-2 ayat dia hafal. Sehingga dapat menipu orang dengan kepiawaiannya menyampaikan ilmu. Kemahirannya berpidato. Ketika ditanya, nggak punya ilmu, akhirnya dia tersesat dalam menjawabnya dan menyesatkan orang. Makanya dahulu jamaah, kalau ada orang yang alim, itu masyarakat ingin orang itu nggak kemana-mana. Di kampung mereka udah di sini aja. Udah ngajar di sini, kita kasih fasilitas semuanya. Karena mereka tahu, ini alim ulama adalah rem yang dapat mengerem lajunya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Para ulama ini saringan yang dapat menyaring mana yang hak dan mana yang batil. Di antara tanda kiamat adalah matinya para ulama. Tersebarnya kebodohan, kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di antara tanda kiamat diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan. Hati-hati kalian. Nanti datang masa yang banyak itu penceramahnya. Alim ulamanya sedikit. Kathirun su'aluhu. Yang mau bertanya banyak. Bayangin zaman sekarang ini jamaah ya. Ketika dulu kita di kampus itu, bikin aplikasi konsultasi Islam. Konsultasi syariah. Konsultasi Islam. Dalam berapa hari yang tanya itu 3.000 ya. Kita tuh mikir ya mau jawabnya kayak apa. Yang kata Ibnu Mas'ud, banyak yang bertanya, sedikit yang mau jawab. Maka hibatifillah, ingat kematian para ulama adalah sebuah musibah yang tidak terselesaikan sebenarnya. Sehingga kajian ini semoga memotivasi kita untuk terus belajar. Anak-anak kita, motivasi mereka untuk menjadi para ulama. Sampaikan kepada mereka bagaimana Allah mengangkat derajatnya para ulama. Sampaikan kepada mereka bagaimana malaikat makhluk yang mulia turun, meletakkan sayap mereka. Ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sampaikan kepada mereka bahwa ikan yang ada di air, semut yang ada di lubangnya, itu mendoakan para ulama. Kenapa engkau gak mau jadi para ulama? Kenapa engkau gak mau menuntut ilmu? Paling tidak, kalau engkau tidak jadi para ulama, jadilah orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama.